Ya, hari ini sidangnya agendanya adalah pembacaan gugatan. Jadi setelah ini saya rekap sedikit ke belakang, setelah dua kali sidang mediasi kemarin yang hasilnya adalah deadlock, maka proses persidangan kembali ke pemeriksaan perkara pokok, kembali kepada majelis. Itulah yang terjadi hari ini. Jadi tadi ada sedikit permintaan dari majelis hakim bahwa agar kami sebagai penasihat hukum dari penggugat diminta untuk menyerahkan gugatan asli yang pernah didaftarkan sebelumnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa saya ini adalah penasihat hukum dari Ari Wibowo yang mulai untuk pertama kali sidang ya. Artinya yang mendaftarkan perkara ini itu adalah penasihat hukum sebelumnya dengan kami juga gitu. Jadi sidang hari ini membutuhkan dokumen asli dari penasihat hukum sebelumnya, yaitu gugatan yang pernah didaftarkan sebelum hari ini ya, sebelum sidang ini dimulai begitu. Dan sidang tadi ditunda selama 1 minggu. Kami diberikan waktu untuk menyiapkan itu selama 1 minggu. Jadi kita akan bersidang lagi Senin minggu depan. Begitu. Untuk Bang Ari sendiri kenapa alasannya Bang nggak hadir, Bang? Kenapa? Bang Ari sendiri kenapa alasannya tidak hadir dalam persidangan ini? Ari tidak hadir karena memang di dalam perma itu yang wajib hadir itu hanya pada saat sidang mediasi. Nah, setelah sidang mediasi kemarin deadlock, maka itu kan kembali ke pemeriksaan pokok. Ketika pemeriksaan kembali ke pemeriksaan pokok, jadi yang akan hadir seterusnya sampai dengan putusan itu adalah kuasa hukum, gitu. Jadi baik Ari maupun Inge juga tadi saya lihat juga tidak hadir ya, gitu. Dokumen yang disiapkan perubahan gugatan yang harus kami serahkan dan gugatan asli yang pertama kali pada saat diregister di pengadilan, itu yang harus disiapkan minggu depan. Isi gugatan sebelumnya itu atau yang orinya itu isinya apa Bang? Apa percekcokan atau ada pihak orang ketiga dalam gugatan itu Bang? Untuk gugatan saya jelaskan secara umum aja ya, karena kan sidang ini kan sidang yang tertutup ya. Jadi secara umum memang di dalam gugatan yang didaftarkan pertama sekali itu tidak memberikan keterangan bahwa apa penyebab gugatan perceraian ini didaftarkan. Jadi hanya menuliskan bahwa ada hubungan yang tidak harmonis lagi. Nah, bedanya di perubahan gugatan yang akan kami daftarkan, yang akan kami serahkan kepada majelis, kami sedikit memberikan detail tentang adanya pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu adalah penyebab dari perceraian ini, gitu. Nah, hanya di situ bedanya. Jadi poin perbedaannya hanya di adanya pihak ketiga dan tidak disebutkan di gugatannya, yang tidak disebutkan di gugatan yang pertama. Berarti dalilnya itu ada orang ketiga. Apakah sudah menyiapkan alat buktinya Bang? Sudah. Kami memberikan dalil, kami mendalilkan itu tentunya kami sudah menyiapkan, sudah mengantongi bukti-bukti yang cukup ya. Bang, dimasukkan dalil orang ketiga ini supaya ada dapat hak asuhannya Bang? Tidak, memang tidak bertujuan untuk hak asuh anak ya, karena yang menjadi pokok perkara ini adalah penyebab perceraian, penyebab percekcokan itu. Jadi dalam perkara ini memang penyebabnya adalah karena ada pihak ketiga. Untuk minggu depan apa nanti datang? Ini dari kapan Bang? Orang ketiga ini Bang? Ini kita diketahui mulai sejak 2022. Apakah circle orang ketiga itu dari satu lingkup dengan yang biasa dilakukan aktivitas oleh si Inge di gym atau seperti apa? Saya nggak bisa masuk ke situ ya. Jadi itu kan sudah masuk ke pokok perkara. Jadi dan apalagi ini kan masih awal. Kita lihat aja nanti pembuktian juga kan masih jauh ya. Masuk alat buktinya mungkin Bang
ada apa aja dan berapa jumlahnya bang yang diikutsertakan bang? Alat bukti cukup ada beberapa bukti surat yang akan kami tunjukkan nanti kepada majelis, tapi bukan untuk minggu depan ya, masih jauh lagi. Bang Masari sempat mempergoki ini dengan orang ketiga juga? Enggak, tidak pernah. Hanya bukti chat dan seperti apa gitu? Chat juga mungkin ada beberapa chat, tapi nanti lah itu. Di surat itu kan surat apa yang lebih konkretnya itu apa bang? Bukti surat itu kan macam-macam ya, bisa foto chatting, foto suatu situasi, suatu keadaan gitu kan. Jadi ya nanti kita lihat. Bang, bukti yang lebih konkretnya itu apakah dalam bentuk video kah bang? Yang bang ada ketahui? Tidak, bukti surat itu dokumen. Oh, lebih ke dokumen ya bang? Ya, bukti paper kertas gitu. Bang, apakah nanti pihak dari abang nih bersedia atau siap untuk juga mengeluarkan biaya mutah after dari ini bang? Ya itu belum sampai ke sana sih sebenarnya ya. Jadi ya nanti tergantung dari hakim nanti yang akan memutuskan apakah kami dikenakan bebankan itu atau tidak. Dari pihak FKING sendiri kan mereka yakin kalau tuduhan abang soal itu ketiga itu tidak akan terbukti. Itu gimana bang tanggapannya bang? Dari pihaknya? Iya, memang kami yakin sekali bisa membuktikan itu, karena memang benar-benar terjadi, itu fakta yang terjadi ya, yang terjadi di tahun 2022 itu. Oke, bang kan saat ini masih tinggal seatap ya bang. Apakah nanti after dari perpisahan kan isunya akan pisah juga nih? Apakah ada salah satu rumah atau apartemen akan dijual untuk hasilnya dibagi dua bang? Oh tidak, karena di dalam perkawinan ini ada pemisahan harta yang dibuat dalam bentuk perjanjian perkawinan, ada aktanya gitu ya. Jadi masalah harta gonok ini ataupun sebagai akibat dari perceraian itu tidak mungkin bisa terjadi, karena memang sudah sepakat sejak awal pernikahan sejak tahun 2006 itu harta Ari ya Ari, harta Inge ya, jadi dipisah hartanya, jadi tidak ada yang dibagi dua. Jadi memang sudah ada